Kita perhatikan juga Presiden Jokowi membagikan BLT minyak goreng begitu ya bagi PKL dan juga masyarakat. Kira-kira bagaimana tanggapan Anda terkait pemberian BLT minyak goreng ini bagi masyarakat dan juga PKL? Nah, ini adalah perubahan kebijakan yang makin lebih baik ya, yang semula dilakukan dengan cara subsidi minyak curah, minyak goreng curah, sekarang dirubah menjadi BLT. Itu berarti kebijakan berubah dari kebijakan sebelumnya, kebijakan tak langsung, yaitu melalui harga minyak goreng, kepada subsidi langsung, yaitu langsung kepada sasaran konsumen yang memang perlu dibantu, yaitu sasaran BLT itu sendiri maupun PKL. Nah, sebagaimana yang diketahui bahwa konsumen utama daripada minyak sawit ini kan sebetulnya adalah masyarakat menengah ke bawah, gitu ya. Nah, itu kira-kira 30% itu adalah itu keluarga yang disebut dengan keluarga PKH itu, ya, atau keluarga sasaran. Kemudian ada lagi pedagang kaki lima yang menggunakan minyak goreng sebagai bahan bakunya. Nah, itu juga sekitar 2,5 juta perkiranya pemerintah. Di situ perubahan kebijakannya. Jadi ini kebijakan yang jauh lebih baik dibandingkan dengan kebijakan yang sebelumnya. Nah, cuma ada masalah. Ya, masalahnya selalu tetap di kita ini adalah validasi data-data yang memang harus dilakukan gitu ya, terutama PKL, pedagang kaki lima, yang menurut saya ini belum pernah dilakukan secara detail gitu kan. Nah, ini saya nggak tahu apakah Kementerian Koperasi dan UKM itu sudah punya data berapa banyak PKL yang menggunakan minyak goreng sebagai bahan bakunya, karena persoalannya akan nanti di situ. Kalau untuk kelompok PKH itu mungkin sudah ada datanya selama ini di Bansos, ya, bantuan sosial. Jadi Kementerian Sosial sudah lebih siap untuk ini. Gitu. Begitu, Pak. Baik, Pak Tungkot, dengan data yang masih semeraut begitu ya, data yang masih perlu diperbaiki, apakah memang nantinya BLT ini juga jadi kurang tepat sasaran begitu? Kalau untuk yang 20,5 juta kepala keluarga, ya itu kan selama ini kan sudah menggunakan data itu untuk penyaluran bantuan-bantuan selama COVID gitu ya. Dan kelihatannya itu ada selalu diperbaiki dari hari ke hari. Nah, sehingga kalau itu dipakai untuk minyak goreng ini, saya pikir sudah bagus ya, sudah bagus, relatif bagus ya. Ada satu dua itu nanti ya pastilah ada gitu kan. Nah, kemudian yang menjadi persoalan adalah PKL-nya. Nah, ini mungkin yang perlu harus segera disiapkan oleh kementerian atau lembaga terkait. Nah, ini data PKL itu namanya kan lembaga informal kan. Mereka ini kan usaha informal ya. Pedagang kaki lima gitu kan. Jadi mungkin saja tidak terdata, tapi mungkin melalui jalur dari masing-masing kabupaten saya pikir itu bisa gitu. Tapi ini membutuhkan effort yang luar biasa menurut saya. Baik, Pak Tungkot, di sisi lain apakah juga dengan ada harga eceran tertinggi migor curah juga masih diperlukan setelah BLT ini juga cair, lalu bagaimana dampaknya terhadap harga migor curah? Nah, dengan perubahan kebijakan dari subsidi tak langsung menjadi subsidi langsung, itu head itu tidak diperlukan. Untuk apa lagi headnya? Ya. Kemudian itu nanti double subsidi gitu kan. Head itu kan disubsidi. Ya, jadi ini pasti kalau sudah operasional nanti ini BLT ini, maka head itu akan dihapus, ya, sehingga harga minyak goreng curah di pasar itu akan menyesuaikan diri dengan mekanisme pasar yang ada. Ya, jadi pasti akan lebih naik ya, daripada yang kondisi saat ini. Perkiraan kami sekitar 20 ke 22 ribu per liter nanti jatuhnya minyak goreng curah yang ada sekarang. Ya. Baik, kalau kita Gitu, Pak. melihat realita yang ada, sebelumnya juga pemerintah menyalurkan subsidi minyak goreng curah lewat BPDPKS, tapi ternyata belum ada pihak yang mengklaim terkait subsidi ini. Bagaimana tanggapan Anda atas hal ini? Ya, memang kalau untuk pangan, untuk minyak goreng yang berasal dari sawit, itu dana subsidinya dari BPDKS, ya, dana sawit. Baik head itu maupun ini nanti kebijakan untuk BLT ini pasti penggunaan dananya dari dana sawit. Nah, persoalannya adalah apakah yang lalu itu belum ditagih oleh yang produsennya. Nah, itu nanti persoalan administrasi saja. Tapi secara peraturan sudah ada skimnya untuk ke sana dan BPDKS juga sudah siap. Jadi menurut saya ini hanya persoalan administrasi, biasalah ada kelembatan biasanya 1 bulan 2 bulan begitu. Jadi tidak masalah itu.